Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, izinkanlah saya selanjutnya menyampaikan beberapa kata-kata, istilah atau ungkapan, atau hadis Nabi, atau Al-Quran, yang merupakan kata-kata mutiara, yang insya Allah bisa menjadi berpedoman atau pencerahan di dalam kita beramal saleh untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Semoga kita selamat di dunia dan mendapat tempat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Adalah di antaranya saya, Dr. Arifin Siregar, menyampaikannya di bawah ini. Satu, Quran Surah Luqman 15, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apabila kedua orang tuamu menyuruh kamu supaya mengamalkan musyrik, maka jangan diikuti. Tetapi, namun demikian, tetap kamu hormati kedua orang tuamu ini di dunia. Komentar. Dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas, menunjukkan bagaimana mulianya, tingginya harga, atau martabat dari kedua ayah dan ibu kita. Apabila kita disuruhnya mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, yang menyimpang dari tauhid atau merusak akidah dan ibadah atau amal saleh kita, dibolehkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dengan tegas tidak mengikutinya. Misalnya pindah agama menjadi musyrik, atau misalnya menjadi munafik, atau fasik, atau melalaikan salat, atau misalnya mengadzankan keberangkatan jemaah haji, atau penanaman mayat ke liang lahat, atau misalnya melakukan judi, apakah online dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan tegas, jangan diikut. Namun demikian, ayah dan ibu kita itu masih wajib harus kita hormati, kita hargai. Jangan kita sakiti hatinya dan lain sebagainya. Begitulah tingginya martabat atau nilai orang tua, ayah dan ibu kita di sisi Allah. Usahakan hindari sekuat tenaga untuk tidak menyakiti, melecehkan, atau tidak menghormati kedua orang tua kita di dunia ini. Hanya boleh kita tolak perbuatan atau ajakannya supaya kita menjadi musyrik. Kedua, sebuah ungkapan yang berbunyi, kasih sayang anak kepada orang tuanya sepanjang galah, dan adalah kasih ayah dan ibu sepanjang jalan. Adalah ungkapan di atas dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan, sebesar gunung Uhud pun, engkau akan membalas kasih sayang atau pemberian kepada orang tuamu, tidak akan bisa terbayar dan selesai. Ketiga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan kita tidak boleh mengatakan kata sekalipun. Usahakan menjawabnya dengan halus. Misalnya, akan aku pikirkan atau pertimbangkan ayah dan ibu. Keempat, ada sebuah riwayat yang menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai tingginya doa seorang ibu yang meriwayatkan. Suatu ketika seorang anak Abdul Rahman Sudais membaca Al-Quran, maka si ibu memanggilnya, "Hai Abdul Rahman, mari kemari, bantu ibu dulu." Namun tidak disahuti Abdul Rahman yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian panggilan kedua juga tidak disahuti Abdul Rahman. Kemudian panggilan ketiga juga tidak disahuti. Maka begitu jengkelnya si ibu, maka si ibu berkomentar dengan suara kuat, "Aku doakan semoga nanti kau, anakku, menjadi imam besar di Masjid Nabawi." Komentar, Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di abad ke-20 belakangan ini memang benar. Kejengkelan ibunya yang merupakan doa terkabul. Di mana Abdul Rahman Sudais menjadi syekh atau imam besar di Masjid Nabawi, di dalam ketika sholat 5 waktu sebagai imam, dengan bacaannya yang fasih dan enak didengar, banyak kasetnya beredar. Hal ini untuk pedoman kita bagaimana makbulnya atau didengar Allah doa seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Kelima, ada sebuah pepatah dari Cina atau Tiongkok yang berbunyi, 1000 kawan terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. Ungkapan ini atau peribahasa ini maksudnya dalam hidup kita. Kita usahakan membuat atau memperbanyak kawan. Apakah 1000, 1 juta, dinilai masih terlalu sedikit? Usahakan terus untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa satu musuh pun dianggap terlalu banyak dan kalau bisa hindari dan jangan sampai ada. Karena satu musuh pun dianggap terlalu banyak dan terlalu berat untuk dihadapi. Akan menjadi beban di dalam usaha kita atau perbuatan baik kita. Artinya atau maksudnya di dalam hidup ini mencari kawan atau yang menyenangi kita sebanyak-banyaknya. Usahakan menghindari atau tidak berbuat orang menjadi musuh atau sakit hati kepada kita. Satu pun dianggap sudah terlalu banyak, sudah berat untuk menghadapinya. Keenam, bila kita terjebak menghadapi suatu pertengkaran atau pergaduhan atau fitnah,
Maka Nabi mengatakan, hindarilah pertengkaran itu, fitnah itu, atau kemarahan itu karena itu sponsornya, atau perbuatan itu didorong oleh setan. Perbuatan setan itu diibaratkan Nabi dengan api. Kemudian untuk menghadapinya, maka bawalah air, jangan bensin untuk memadamkan pertengkaran itu. Karena setan itu berasal atau diibaratkan Nabi sebagai api. Maka, untuk memadamkan api, jangan bawa bensin. Hadapilah pertengkaran itu dengan air, artinya agar api pertengkaran itu padam. Ketujuh, ada sebuah riwayat yang menceritakan, ada seekor anjing yang kehausan berada di pinggir sumur atau oase di padang pasir. Anjing itu gagal minum air itu karena tepinya agak curam. Dan tiba-tiba lewat seorang perempuan pelacur dari kota yang hendak pulang ke kampungnya. Setelah dia melihat anjing itu, perempuan itu membuka sepatunya dan mencidukkan air itu dan memberikan ke si anjing. Maka si anjing itu puas dan pergi meninggalkannya. Kemudian karena si perempuan kecapean di padang pasir, maka ia meninggal atau wafat. Dan setelah itu, Allah menempatkannya di surga. Tentu Anda bertanya kenapa? Padahal wanita itu seorang pelacur di semasa hidupnya. Karena di akhir hayatnya, ia berbuat suatu atau perbuatan amal yang menolong sesama makhluk Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena mengharapkan sesuatu dari kepada yang ditolong atau mengharapkan pujian dari orang lain. Kedelapan, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab di suatu tempat sunyi, di mana seorang anak mengembala kambing kepunyaan majikannya. Maka sahabat Umar bin Khattab berkata kepada anak ini, "Aku ingin membeli seekor kambing biri-biri yang kau jaga ini." Maka si anak menjawab, "Tidak bisa, Tuan." "Kenapa?" tanya sahabat Umar. Kemudian si anak menjawab, "Ini bukan kepunyaanku. Aku di sini hanya menjaga kambing peliharaan majikanku." Maka sahabat Umar menjawab, "Mana dia tahu kambing yang begini banyak, kalau kau jual seekor saja padaku?" Maka si anak menjawab, "Benar, Tuan. Tetapi meskipun majikanku tidak tahu, aku menjual seekor kambingnya. Tetapi Allah mengetahui dan melihatnya aku telah menjual seekor kambing majikanku yang dipercayakan kepadaku untuk menjaganya." Maka sahabat Umar bin Khattab meninggalkan si pengembala karena dia puas dengan jawaban si pengembala dan bangga mendengar jawaban si anak meskipun taraf hidupnya hanya sebagai seorang pengembala. Kesembilan, ada satu hadis yang meriwayatkan dan menyatakan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, gara-gara dendam sekecil atau sehalus sebiji zarah di dalam hati seseorang, maka seseorang akan terhalang masuk ke dalam surga. Komentar. Mudah-mudahan insya Allah kata-kata mutiara yang kita tuturkan di atas yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis sahih, mudah-mudahan akan menjadi bimbingan hidup kita ini dan mati kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisinya ditempatkan di surganya kelak. Amin ya Allah. Demikianlah beberapa kata-kata mutiara, petunjuk Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah-kisah penuh hikmah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan seluruh pembahasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, memperbaiki akhlak kita, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan hingga kembali kepadanya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kekhilafan. Dan apabila terdapat kebenaran, maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih, lisan yang baik, amal yang ikhlas, serta akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islam berikutnya. Silakan juga bagikan share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga setiap ilmu yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kita semua. Menanam bunga di tepi telaga, mekar semerbak di pandang mata, mari beramal penuh takwa, semoga surga menjadi tujuan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.